Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sungguh bersuka cita pagi ini kita bisa berkumpul lagi di dalam ODP. Pagi ini saya mau sharingkan sedikit firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Bersama dalam Satu Tenda. Bacaannya di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Pagi hari ini kita membaca sebagian daripada firman Tuhan yang menceritakan bagaimana pada saat Abraham dipanggil untuk ke tanah Kanaan. Dan di sini di dalam ayat 9 dikatakan, karena iman, Abraham tinggal di dalam satu kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub yang sama-sama menjadi ahli waris janji Allah. Ada sesuatu yang menarik dari frase ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini dikatakan ada sebuah 3 generasi, yaitu generasi Abraham sebagai kakek, generasi Ishak sebagai anak, dan generasi Yakub sebagai cucu tinggal di dalam satu kemah. Di sini dikatakan kemah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan istana. Kalau satu generasi tinggal dalam satu istana atau sebuah komplek perumahan yang besar, itu tidak sulit. Tetapi ayat ini mengatakan tinggal di dalam satu kemah. Mereka hidup dengan satu tujuan, satu iman, dan satu pengharapan kepada Allah. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari pagi hari ini, bagaimana kita ini hidup di dalam satu kemah, di dalam 3 generasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga kita di dalam gereja, itu kita tidak hidup cuma satu generasi saja, tetapi ada 3 generasi. Kalau kita lihat di dalam gereja kita, maka kita melihat ada jemaat-jemaat yang dengan berusia selevel dengan Abraham sebagai kakek, sebagai orang-orang yang sudah cukup sepuh, mungkin di atas 50-60 tahun, bisa dikatakan sebagai generasinya Abraham. Dan di sini ada generasinya Yakub, mungkin jemaat-jemaat yang dengan usia 25 sampai 50 sampai 60 tahun, dan kemudian generasi yang ketiga adalah generasi anak, generasinya Yakub, yang mungkin bisa kita bilang dari youth sampai ke Haba Kids. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar sebagaimana Abraham belajar dan sebagaimana Ishak dan Yakub belajar. Hidup di dalam satu tenda dengan 3 generasi ini. Tentu tidak mudah, karena setiap generasi memiliki caranya sendiri, stylenya sendiri. Generasi X berbeda cara berpikirnya dengan generasi milenial. Generasi milenial bahkan berbeda jauh dengan generasi alpha. Nah, ini 3 generasi, mungkin ada nanti kita akan, kalau kita yang cukup panjang umur, mungkin kita akan berinteraksi juga dengan generasi yang lebih, generasi beta, yang menjadi cucu-cucu kita, anak-anak kita. Nah, itu semua harus kita pelajari supaya setiap kita ini bisa harmonis tinggal di dalam satu tenda. Ada
ada 3 hal yang perlu kita pelajari pagi ini. Yang pertama, satu tenda itu melambangkan kebersamaan. Kemah menggambarkan kehidupan yang sederhana dan saling bergantung. Abraham tidak berjalan sendiri, tetapi membawa keluarganya untuk bertumbuh bersama dalam iman. Iman yang tidak hanya diwariskan melalui perkataan, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari. Keluarga dan gereja dipanggil menjadi tempat di mana generasi tua atau generasinya Abraham dan generasi muda itu saling mendukung, bukan saling menjauh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena selera, karena cara berpikir, dan karena berbagai macam hal, seringkali antar generasi itu bukannya bisa menjadi satu kesatuan di dalam satu tenda, tapi itu malah menjadi sumber perpecahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu waktu saya berumur di bawah 30 tahun, saya nggak percaya yang namanya ada generation gap, Bapak Ibu. Tetapi setelah berjalannya usia, maka saya menyadari bahwa generation gap itu benar adanya, bahwa setiap generasi itu memiliki pola pikir, selera, dan cara bertindak yang berbeda antar setiap generasi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus belajar dalam satu tenda itu kita harus hidup di dalam kebersamaan. Perbedaan ini tidak boleh menjadikan kita berpisah, tetapi justru kita harus belajar untuk hidup di dalam satu tenda secara harmonis, Bapak Ibu. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari, antar generasi mewarisi janji yang sama. Abraham, Ishak, dan Yakub memiliki usia, pengalaman, dan karakter yang berbeda. Namun firman Tuhan menyebut mereka sebagai ahli waris janji yang satu. Kalau kita baca kembali di dalam ayat yang ke-9, saya bacakannya. Karena iman, ia, Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Bagaimana kita menyatukan sebuah tiga generasi yang berbeda ini? Itu terletak di dalam kata ahli waris janji yang satu. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan di dalam generasi yang berbeda, tetapi kita ini harus punya tujuan yang sama. Sekali lagi saya ulangi, sekalipun kita memiliki peran yang berbeda atau karakter yang berbeda, tetapi kita harus mempunyai tujuan yang sama. Generasi yang lebih tua memberikan teladan, hikmat, dan pengalaman. Generasi yang lebih muda membawa semangat, tenaga, dan melanjutkan tongkat estafet iman itu. Amsal 20 ayat 29 di dalam Alkitab terjemahan lama, saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Mahkota orang muda itu adalah kuatnya, dan rambut putih menjadi kemuliaan orang tua. Jadi generasi muda dengan generasi yang tua itu memiliki kekuatan yang berbeda. Saya bukan bicara kelemahan, tetapi ayat ini menyoroti bahwa dua generasi atau tiga generasi ini memiliki karakter yang berbeda, tetapi kita jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah kekuatannya daripada generasi ini. Di dalam Amsal dikatakan mahkota orang muda itu adalah kuatnya. Jadi orang muda itu mahkotanya, kekuatannya adalah semangatnya, tenaganya, waktunya. Mereka punya banyak energi,
untuk melakukan hal-hal di dalam pelayanan Tuhan ini. Tenaga mereka, semangat mereka itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kita tidak miliki sebagai orang-orang yang lebih tua. Tetapi di sini dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 29, tetapi dan rambut putih menjadi kemuliaan orang tua. Tentu saja bukan uban Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini melambangkan bahwa orang tua kekuatannya adalah hikmatnya, pengalaman hidupnya, dan perjalanan hidup bersama Tuhan di dalam sepanjang hidupnya, itulah kekuatannya. Jadi antar generasi ini bukan harus saling berpisah, tetapi justru harus saling melengkapi. Mereka yang berusia lebih tua, itu men-sharekan bagaimana pengalaman bersama Tuhan, pandangan hidupnya, dan kemudian pengalaman-pengalamannya. Sedangkan anak-anak muda bisa menyumbangkan tenaganya, waktunya, semangatnya untuk melakukan pelayanan pekerjaan Allah di gerejanya. Hal yang perlu kita perhatikan adalah di dalam poin yang kedua ini, jangan membandingkan atau merendahkan generasi yang lain. Bangunlah hubungan yang saling menghormati dan saling belajar. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita yang lebih senior ini tidak bisa belajar dari yang lebih muda. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari dari anak-anak muda. Bagaimana mereka itu memiliki semangat dan mereka bisa memakai berbagai macam teknologi untuk kemajuan pelayanan. Itu kita perlu belajar sebagai orang-orang yang lebih senior. Dan poin yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah satu tenda, satu tujuan. Abraham tidak membangun rumah permanen karena ia menantikan kota yang dibangun oleh Allah. Fokus keluarga ini bukan sekedar kenyamanan dunia, tetapi kerajaan Allah. Jika setiap generasi memiliki tujuan rohani yang sama, perbedaan usia, cara berpikir, dan kebiasaan tidak akan menjadi penghalang, melainkan kekayaan yang saling melengkapi. Gereja dan keluarga yang sehat bukanlah yang bebas dari perbedaan, tetapi yang tetap bersatu karena memiliki visi yang sama untuk kemuliaan Allah. Jadi style itu bukan menjadi perbedaan yang perlu diperdebatkan. Cara menjangkau, bagaimana cara melayani, itu tidak boleh menjadi hal-hal yang membuat perbedaan generation gap itu menjadi semakin melebar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya paham betul bagaimana kita ini tidak mudah di dalam 3 generasi ini hidup di dalam satu tenda. Contoh saja Bapak Ibu Saudara, pada saat praise and worship di dalam sebuah ibadah, seringkali mereka yang bergenerasi yang lebih muda biasanya akan memilih lagu-lagu yang lebih up to date dengan zaman mereka tentunya. Bukan lagunya jelek, tetapi biasanya generasi yang lebih tua itu tidak familiar dengan lagu-lagu yang baru itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam praise and worship, generasi yang lebih tua itu kadang-kadang kasihan juga kalau lagunya terlalu baru semua. Generasi yang lebih tua cuman bisa ngelihat di layar monitor, ngikutin tanpa bisa menikmati karena mereka kesulitan untuk menyelami lagu itu dan karena lagu itu tidak sezaman dengan mereka. Tetapi kalau worship leadernya terlalu tua dan tidak tahu lagu-lagu baru, mereka memilihkan lagu fokus pada lagu-lagu yang generasinya mereka. Kasihan juga anak-anak kita yang tidak tahu dan tidak relevan dengan lagu-lagu model zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Oleh sebab itu, baik worship leader, baik para pengkhotbah di dalam gereja Tuhan, ada baiknya kita perlu belajar bagaimana mensinkronisasikan message kita, pesan kita, atau lagu-lagu yang kita naikkan, kita pakai dalam beribadah. Itu bisa relevan dengan 3 generasi ini. Generasi kakek, generasi anak, dan generasi cucu. Kita harus memilih dan memilah dengan baik lagu-lagu atau pesan-pesan yang kita mau sampaikan, sehingga pada saat beribadah, semua generasi boleh menikmati ibadah bersamanya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan rindu melihat setiap generasi berjalan bersama. Baik Abraham, Ishak, dan Yakub yang tinggal di dalam satu tenda dan menjadi ahli waris janji yang sama. Demikian juga keluarga dan gereja dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, saling membangun, dan bersama-sama mengarah pandangannya kepada pengharapan yang kekal di dalam Allah. Tenda mungkin sederhana, tetapi ketika di dalamnya ada iman, kasih, dan kesatuan antar generasi, disitulah Allah sedang membangun warisan yang kekal. Sekali lagi, sebagai penutup, saya bacakan. Tenda mungkin sederhana, tetapi ketika di dalamnya ada iman, kasih, dan kesatuan antar generasi, disitulah Allah sedang membangun warisan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami diingatkan bahwa di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu ya Tuhan, kami hidup 3 generasi di dalam satu tenda. Generasi Abraham, Ishak, dan Yakub. Ajari kami pagi hari ini jangan melihat perbedaan generasi itu, tapi justru melihat perbedaan generasi itu memiliki keunggulannya masing-masing. Biar setiap generasi itu boleh menyumbangkan setiap keunggulannya menjadi modal untuk menyatukan kami menjadi satu kesatuan dan menggarap proyek kerajaan Allah ini menjadi sebuah proyek bersama. Sehingga kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari setiap generasi di dalam rumah-Mu ini mengerti porsinya masing-masing, sehingga setiap generasi ini boleh memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.